Episode 15, Ujian Kebenaran. Siklus pemberian hadiah dan pengiriman seni berlangsung selama seminggu lagi. Sebuah ritme aneh terbentuk antara penthouse dan apartemen kecil Dian. Ardan mengirimkan sebuah meja gambar portabel yang bisa disesuaikan. Liana membalas dengan sketsa meja itu di sudut apartemennya, dengan pemandangan kota yang berbeda melalui jendela. Ardan mengirimkan set cat akrilik lengkap dengan kanas kecil. Liana mengirimkan lukisan abstrak pertama yang berani, ledakan warna emas dan biru yang berani, seperti fajar yang perlahan menyingsing. Namun, di balik pertukaran seni yang tenang, dunia luar tidak berhenti. Masalah harus dihadapi. Kebenaran harus dihadapi. Suatu pagi, telepon Liana berdering. Itu adalah rumah sakit tempat Bibi Rina dirawat. Suara perawat di seberang sana terdapat gugup. "Nona Liana, ini mengenai Nyonya Rina. Dia mengalami komplikasi kecil setelah kemoterapi terbaru. Dokter ingin berbicara dengan keluarga mengenai pilihan perawatan selanjutnya. Bisakah Anda datang?" Liana membeku. Komplikasi. Pilihan perawatan. Kata-kata itu seperti pukulan di perutnya. Segala sesuatu yang lain, pertikaian dengan Ardan, kehidupan barunya, tiba-tiba menjadi tidak penting. "Saya akan segera ke sana," katanya, suaranya bergetar. Dia memberitahu Dian, yang langsung bersiap untuk menemaninya. Tapi Liana menggeleng. "Ini harus kuhadapi sendiri, Di. Satu hal yang jelas, dia tidak bisa menghadapi ini sendirian secara finansial. Biaya pengobatan Bibi Rina ditanggung sepenuhnya oleh Ardan. Dia harus memberitahunya. Dia harus kembali, setidaknya untuk ini." Dengan tangan gemetar, dia melakukan sesuatu yang belum dia lakukan sejak diusir. Dia menekan nomor telepon Ardan. Telepon berdering sekali, dua kali. Liana hampir menutupnya, yakin dia tidak akan menjawab. Klik. Dengar. Suaranya. Dingin. Datar. Tidak bersahabat, tapi juga tidak marah. "Ardan," suara Liana tercekat. Ini tentang Bibi Rina. Dia. Ada komplikasi. Rumah sakit memanggilku. Aku butuh. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Aku butuh kamu." Kata-kata itu terlalu besar, terlalu rentan. Diam sejenak di ujung telepon. "Lalu, di mana kamu sekarang?" "Di apartemen Dian. Tunggu di sana. Ahmad akan menjemputmu dalam 20 menit. Dia akan membawamu ke rumah sakit. Saya akan menyusul." Telepon diputus tanpa kata-kata tambahan. Tidak ada tanyaannya. Tidak ada penolakan. Hanya perintah yang efisien. Tapi bagi Liana, itu adalah sebuah anugerah. Dia tidak menolak. Dia tidak mengingkari janjinya. Benar saja, 20 menit kemudian, Mercedes hitam itu sudah ada di depan apartemen. Ahmad membukakan pintu untuknya dengan anggukan hormat yang biasa. "Nyonya Liana." Perjalanan ke rumah sakit dilakukan dalam kesunyian. Liana terlalu nervous untuk berbicara. Sampai di rumah sakit, dia langsung diantar ke ruang konsultasi dokter. Dokter menjelaskan dengan rumit tentang hitung darah putih Bibi Rina yang turun drastis, tentang risiko infeksi, tentang perlunya perawatan yang lebih agresif dan mahal. Liana duduk tere, mencoba mencerna semua informasi itu, merasa kewalahan dan sangat takut. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Ardan masuk. Dia masih mengenakan setelan jas lengkap, seolah-olah baru datang dari sebuah meeting penting. Wajahnya masih merupakan topeng yang sulit dibaca, tetapi ada ketegasan dalam langkahnya yang langsung membuat suasana ruangan berubah. "Dokter," ucapnya, memberikan anggukan singkat. "Tolong jelaskan lagi dari awal." Dengan sederhana. Dokter, yang terkesan dan sedikit gugup dengan kehadiran CEO terkenal itu, menjelaskan kembali dengan lebih jelas. Ardan mendengarkan, tidak menyela, matanya tertuju pada dokter. Liana memandangnya, dan untuk pertama kalinya sejak konfrontasi mereka, dia merasa tidak sendirian. Setelah dokter selesai, Ardan mengajukan beberapa pertanyaan tajam tentang prosedur, sukses rate, dan risiko. Liana bahkan tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. "Lakukan perawatan yang terbaik," putus Ardan akhirnya. "Apapun biayanya. Hubungi tim medis saya untuk urusan administrasi."
Mereka akan mengurus segalanya. Keputusan itu dibuat dengan cepat dan tanpa keraguan. Sebuah beban besar terangkat dari pundak Liana. Dia hampir saja bersandar pada Ardan untuk mencari dukungan, tapi dia menahan diri. Setelah dokter pergi, mereka berdua berdiri di koridor yang steril sendirian. Suasana canggung dan tegang. "Terima kasih," ucap Liana, akhirnya, memecahkan keheningan. Aku tidak tahu harus berkata apa." "Ini adalah bagian dari perjanjian," jawab Ardan, masih tidak menatapnya langsung, menatap lukisan abstrak di dinding koridor. "Bukan, ini lebih dari itu," bantah Liana dengan lembut. "Dan terima kasih sudah datang." Ardan menghela napas, akhirnya menoleh padanya. Matanya masih menyimpan bayangan luka, tetapi juga kelelahan. "Bagaimana kondisinya, Bibi Rina?" "Sedikit lemah, tapi dia kuat," jawab Liana. Dia bertanya tentangmu beberapa kali." Ardan mengernyit. "Mengapa?" "Dia selalu bilang, meski semuanya rumit, kamu adalah pria yang baik di dalamnya. Dia bersyukur atas semua yang kamu lakukan untuknya." Ini adalah sebagian kebenaran. Bibi Rina memang bertanya, tapi dengan kecemasan. Liana memilih untuk menyampaikan versi yang lebih baik, versi yang bisa membangun jembatan. Ardan memandangnya, seolah mencoba mencari kebohongan. Liana menahan pandangannya, membiarkan kejujuran terpancar. Dia mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya. "Kamu bisa menemaninya hari ini. Ahmad akan menunggumu untuk mengantarmu pulang. Kemanapun kamu ingin pergi." Liana tahu ini adalah saatnya. Saatnya untuk mengambil risiko. Aku ingin pulang ke rumah, Ardan. Aku ingin menemaninya melalui ini. Dan aku ingin berada di dekatmu." Kata-katanya berani, hampir seperti sebuah doa. Ardan menatapnya lagi, kali ini dengan intensitas yang membuat Liana menggigil. Konflik terlihat jelas di matanya, keinginan untuk berkata iya versus rasa takut untuk terluka lagi. Aku belum memaafkanmu," ujarnya akhirnya, suaranya rendah. "Bukan untuk menyelidiki dan membongkar semuanya." "Aku tahu," jawab Liana. "Dan aku tidak meminta maaf untuk itu. Karena aku masih percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi aku menyesal caranya menyakitimu. Aku menyesal tidak memberitahumu dengan lebih baik." Ini adalah pernyataan yang jujur dan berani. Dia tidak menyangkal tindakannya, tetapi mengakui dampaknya. Ardan terlihat terkejut dengan kejujurannya. Dia terbiasa dengan orang-orang yang membungkuk atau berbohong padanya. Bukan dengan seseorang yang berdiri tegak dan menyatakan keyakinannya. "Penthouse adalah rumahmu," ucapnya akhirnya, melalui gritted teeth, seolah-olah kata-kata itu sulit diucapkan. "Kamu bisa kembali." Tapi dia berhenti, mencari kata-kata. "Tapi jangan mengharapkan sesuatu yang lebih. Ini masih sebuah perjanjian." Liana mengerti. Itu adalah batasnya untuk saat ini. Sebuah gencatan senjata, bukan perdamaian. "Itu cukup," bisiknya. "Terima kasih." Ardan mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. "Saya akan mengirimkan barang-barangmu dari apartemen temanmu." Dia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Tanpa menoleh, dia menambahkan, "Dan jaga dirimu." Lalu dia pergi, meninggalkan Liana sendirian di koridor rumah sakit, dengan hati berdebar-debar dan secercah harapan yang kecil tapi nyata. Dia kembali. Bukan sebagai seorang pemenang, tetapi sebagai seorang yang diterima kembali. Dengan semua luka dan kebenaran yang terbuka di antara mereka, mereka akan memulai dari awal lagi. Tapi kali ini, tanpa kebohongan. Itu adalah sebuah awal yang menakutkan. Tapi bagi Liana, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bersambung.